Keengganan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk menyelamatkan situs Candi Muara Jambi mendapat respon dari pemerintah pusat. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim ahli penyelamat situs untuk membendung laju kerusakan candi akibat aktivitas pertambangan. Setelah mengunjungi candi pada akhir Mei lalu dan melihat ancaman kerusakannya, tim mengeluarkan rekomendasi penetapan Candi Muara Jambi sebagai cagar budaya nasional. Apakah pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan mematuhi rekomendasi tersebut dan menyingkirkan stokpil batu bara dari area candi? Paiman, warga desa Muaro Jambi, kini hanya pasrah. Anaknya yang masih kecil kerap sakit akibat menghirup debu batu bara yang berasal dari stokpil di seberang Sungai Batanghari. Dampak ke badan tuh ya kita dari segi anak-anak tuh kan batuk, kadang demam. Apalagi kalau lagi loading Pak, debunya. Macam keadaan debu kena di belakang mobil itu macam mana, parah dari itu. Sudah mengancam kelestarian candi, batu bara juga membuat warga sakit. Ini yang kemudian mendorong pemerintah pusat membentuk tim ahli untuk meneliti dampak negatif stokpil batu bara, terutama terhadap kelestarian situs Candi Muara Jambi. Di Muaro Jambi mereka telah melakukan bermacam-macam asesmen ya, dari sisi dampak lingkungan, dari sisi analisis wilayah, dari sisi geografis kebencanaan, dari sisi arkeologi, dari sisi sejarah, kemudian arsitektur dan pariwisata, kependudukan dan lain sebagainya. Tim diturunkan ke Muaro Jambi akhir Mei lalu. Mundarjito adalah seorang arkeolog yang masuk dalam tim. Di sana, tim memastikan kalau keberadaan stokpil merusak Candi Muara Jambi. Stokpil atau penimbunan batu bara yang datang dari luar daerah itu, ke daerah itu, berakibat banyak. Pertama, yaitu ketika musim hujan, air yang mengalir lewat menembus timbunan batu bara itu meresap dan mengalir ke daerah-daerah di mana ada candinya dan mengakibatkan hitam warnanya dan asam, dan itu bisa melapuhkan bata-bata. Keberadaan perusahaan stokpil di sekitar candi juga bermasalah, kata Mundarjito. Yang kemarin kami dengar itu adalah banyak yang juga belum punya izin, izinnya baru izin prinsip. Misalnya, andalnya belum ada. Tudingan tidak peduli pada warisan budaya Nusantara lantas dialamatkan kepada Bupati Muaro Jambi, Burhanuddin Mahir. Tapi Burhanuddin menolak tudingan tidak peduli dengan cagar budaya. Menurut dia, pemerintah kabupaten sudah mengamankan menapo-menapo yang ada di dalam stokpil. Jadi, keberadaan yang secara sporadik, misalnya dalam satu kawasan, katakanlah dalam kawasan stokpil tertentu, nah itu dipagar dan diamankan, dibuat akses jalan bagi pihak wisatawan yang ingin melihat keberadaan mendapo-mendapo itu. Pernyataan Burhanuddin tidak terbukti di lokasi. Dari foto-foto yang diambil ketika kunjungan tim ahli pada akhir Mei lalu, tidak terlihat adanya pagar di sekitar menapo. Abdul Hafiz yang ikut dengan tim melihat langsung kondisi tersebut. Kalau kita ngomong secara realita, kita setelah kita ke sana nggak ada yang namanya istilah pemagaran menapo itu. Sudah jelas aktivitas stokpil mengancam kelestarian candi. Karena itu, tim ahli bentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merekomendasikan kawasan Candi Muara Jambi seluas 2.612 hektar ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Ia menetapkan bahwa Muara Jambi itu ditetapkan jumlahnya sekian hektar. Nah, kemudian kita usulkan juga agar dibuat zona-zona inti
yang tidak boleh diganggu sama sekali. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyambut baik rekomendasi tersebut. Situs Candi Muara Jambi akan segera ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Setelah Menteri melakukan penetapan, maka akan ada program-program pelestarian yang kita fasilitaskan kepada situs tersebut. Ini artinya perusahaan stockpile harus segera angkat kaki dari kawasan situs Muara Jambi. Kalau tidak, pengusaha dan Bupati Muaro Jambi akan dikenai sanksi. Kita dalam hal ini akan mengambil peran aktif gitu. Artinya kalau itu memang melanggar, ya sekarang ini tidak ada toleransi lagi untuk pelanggaran-pelanggaran seperti itu gitu. Apa aja sih Bu sanksinya Bu yang bisa dikenakan ke orang-orang tersebut? Wah, bermacam-macam ya gradasinya, tergantung nanti dilihat dampak seperti apa yang akan ditimbulkan. Tapi yang jelas cukup berat. Kalau keputusan itu diambil oleh pemerintah, itu sudah wajib, ya kan? Tapi kita tadi kan berhak untuk menyampaikan pendapat. Saya berpendapat bahwa dalam rangka penetapan kawasan ini harus komprehensif. Jadi semua kepentingan harus dilihat. Jawaban Burhanuddin yang tidak tegas membuat masyarakat Muaro Jambi pesimistis dengan komitmen Bupati. Cuma saya optimisnya kemungkinan kalau Bupati ini diganti habis periode ini. Mungkin salah satu ada calon yang baru yang memang ada respect untuk yang namanya tinggilah budaya. Kalau yang sekarang ini saya pesimis sekali. Alasan Abdul Hafiz seakan mewakili suara warga Muaro Jambi. Kalau memang peduli dengan warisan budaya, kenapa harus menunggu perintah dari pusat? Tinggalan-tinggalan ini itu sangat penting untuk generasi muda. Jadi sebetulnya kita tuh dititipi sama generasi yang akan datang. Pelihara sejarah ini supaya kita bisa tahu asal-usul kita gitu. Kita bisa tahu identitas kita. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.